Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan pandemi COVID-19 menjadi krisis kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia mendesak Indonesia untuk menerapkan karantina wilayah lebih ketat dan lebih luas untuk membatasi lonjakan kasus dan kematian akibat COVID-19. WHO menyarankan Indonesia untuk menerapkan kebijakan lockdown dan menjamin kebutuhan rakyat Indonesia. Indonesia telah menjadi salah satu pusat pandemi global dalam beberapa pekan terakhir, dengan kasus positif COVID-19 melonjak 5 kali lipat dalam 5 minggu terakhir. Indonesia saat ini menghadapi tingkat penularan yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan kesehatan masyarakat dan karakter sosial yang ketat, terutama pembatasan pergerakan di seluruh negeri. Saran WHO. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, mengatakan efektivitas PPKM darurat sejauh ini belum terlihat. Hal tersebut tercermin dari jumlah kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir yang malah mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 16 Juli 2021, kasus aktif COVID-19 mencapai 504.915 orang, baik yang menjalani isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit, sedangkan angka suspek COVID-19 mencapai 226.551 orang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta maaf kepada publik atas pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang belum maksimal. Sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut mengaku punya tanggung jawab untuk menghentikan lonjakan kasus COVID-19 yang hingga kini belum tercapai. Dalam mengambil kebijakan berkaitan pandemi, pemerintah selalu berupaya mendengar pendapat epidemiolog hingga pedagang kaki lima. Terakhir, sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Saat ini pemerintah mempersiapkan bantuan 1,2 juta untuk pelaku usaha super mikro seperti warteg hingga pedagang kaki lima. Perubahan arah kebijakan pemerintah terhadap rakyat terkait COVID-19 dapat menurunkan eskalasi politik rakyat yang mulai bermunculan di berbagai kota. Pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi bertanggung jawab atas ketegangan hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Tentu saat ini pemerintah cukup berat tanggung jawabnya. Selain harus menjamin keselamatan rakyat, pemerintah juga perlu menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis yang terjadi saat ini. Yani mengatakan bahwa Indonesia telah memasuki krisis multidimensi, artinya Indonesia mengalami banyak sekali masalah sosial, politik, ekonomi. Pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan untuk rakyatnya.